Going to another world only relying on 5 cents. Prolog. Pagi hari lainnya, seperti biasa, aku bangun dan bersiap kerja. Berangkat, absen, mulai kerja, istirahat, lanjut kerja, lalu pulang. Setiap hari hanya mengulangi kegiatan tersebut. Menjadi budak korporat membuatku berpikir jika aku sudah berubah menjadi robot. Di satu sisi, itu menyenangkan karena tidak perlu terlalu keras untuk bertahan hidup. Tapi di lain sisi, itu menyebalkan karena tubuhku seperti dikekang sesuatu. Bangun pagi itu adalah musuh terbesarku. Bukannya aku pemalas, tapi terlalu susah untuk bangun bersamaan dengan matahari, apalagi mendahuluinya. Layaknya suami istri, matahari bangun sambil ditemani olehku karena harus berangkat pagi selama aku masih menjadi budak korporat. Dengan menggunakan kemeja coklat rapi, aku berangkat ke tempat kerja. Jalan sebentar, lalu berhenti karena lampu penyeberangan berwarna merah. Ngantuk, sangat ngantuk. Aku tidak bisa mengubah pola bangunku, bagaimanapun caranya. Lampu berwarna hijau dan aku mulai jalan kembali, melewati zebra cross sendirian. Sendirian? Ada apa nih? Orang-orang masih diam dan hanya menatapku dengan wajah terkejut. Apa yang mau mereka tunggu? Lampunya kan sudah berwarna hijau. Aku melihat lampu sekali lagi untuk memastikan saja. Benar kan lampunya berwarna merah? Merah? Tunggu. Aku yakin tadi semua sudah berganti warna. Apa yang terjadi nih? Perubahan warnanya cepat sekali, atau mungkin dari awal memang tidak berganti warna. Mustahil, jelas sekali aku melihat lampu sudah berwarna hijau tadi. Dan kenapa orang-orang menatapku dengan wajah panik? Kenapa mobil sedan hitam itu berjalan sangat cepat? Kenapa aku tertidur di jalanan? Kenapa di sekitarku banyak darah? Karena tiba-tiba banyak hal-hal aneh, aku jadi mengantuk. Tidur di jalanan tidak buruk juga. Selamat tidur. Chapter 1. Oi, bangun. Kamu ini benar-benar seperti kerbau. Suara wanita yang terdengar asing di telingaku. Aku hanya bisa mendengarnya karena mataku masih sepenuhnya tertutup. Nah, ini tipe isekai yang gue seneng banget bacanya. Karena prolognya tuh simple. Karena kesadaranku mulai pulih, aku mencoba membuka mataku. Selain suara wanita, sepertinya tempatku bangun juga terlihat asing bagiku. Aku menggosok-gosok kedua mataku dengan tangan agar menjelaskan pandangan. Ternyata benar, ini tempat yang benar-benar asing buatku. Aku bangun di lantai yang seperti papan catur, berwarna putih dan coklat. Tempatnya luar biasa luas sampai aku tidak bisa melihat tembok. Mungkin mereka tidak mempunyai tembok. Langit yang gelap dan polos seperti malam hari tanpa bulan dan bintang. Tempatnya sedikit berkabut. Seorang wanita cantik memakai zirah minim dan bersayap putih besar seperti merpati sedang berdiri dan membungkuk sambil menaruh tangan kanannya di depan mulut. Seperti seseorang yang sedang berbisik karaku yang tertidur terlentang. Dan akhirnya bangun juga. Memanggilmu ke sini dan menyembuhkanmu saja sudah melelahkan. Jangan membuatku lebih lelah lagi dengan berteriak dong. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Aku mau memanggilmu di saat seperti itu sih. Wanita cantik itu lalu melompat mundur agar memberikanku ruang untuk bangun dan duduk di lantai. Aku? Di mana? Akan aku jelaskan. Saat kamu tertabrak mobil, aku langsung memindahkanmu ke link room ini dan menyembuhkanmu. Link room adalah ruangan untuk membuka gerbang antara bumi dan Gaspadia. Aku membawamu ke sini untuk menyuruhmu masuk ke dunia Gaspadia dan menemukan tubuhku. Dari sini paham? Link room, Gaspadia, wanita ini bicara apa? Tunggu, tolong jelaskan lagi. Kali ini dengan bahasa manusia. Apa menurutmu tadi aku menggunakan bahasa kodok? Aku tahu otakmu hanya sebesar jangkrik, tapi gunakanlah. Sialan, apa wajah cantik ini boleh kupukul? Nada cantik itu tiba-tiba berubah menjadi sombong. Baiklah, karena aku orang yang baik, kamu saja yang menanyakan apapun kepadaku, silakan. Dengan bangga wanita itu mengiwaskan rambutnya yang panjang dan berwarna perunggu mengkilap. Aku berpikir, kalau diingat-ingat, ada banyak sekali pertanyaan yang ingin ku katakan. Tapi, apa terlalu kaku jika menanyakannya langsung? Lebih baik aku coba basa-basi dulu. Namamu? Siapa namamu? Cih, dasar laki-laki. Apa-apaan itu? Kenapa wajahnya seperti merendahkanku? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Tidak, perkataanku tidak ada yang salah. Otak dia yang salah, aku tidak mengerti. Sudahlah, aku tidak peduli lagi. Kembalikan aku ke bumi saja. Atasanku akan marah-marah jika aku telat. Itu tidak bisa? Kamu tidak bisa kembali ke bumi setidaknya untuk sekarang. Peduli setan. Jika kamu mengirimku ke sini, kamu juga bisa sebaliknya kan? Aku juga inginnya begitu, mengembalikanmu dan mencari lagi seseorang yang lebih berguna. Lebih berguna? Apa maksudnya lebih berguna? Apa menurut dia aku ini tidak berguna? Kita baru bertemu dan dia sudah menilaiku dengan buruk. Ya sudah, cepat lakukan. Aku kan sudah bilang tidak bisa. Kenapa? Kami berdua saling teriak. Wanita itu menunduk dan saling menabrakkan kedua jari telunjuknya. Wajahnya merah dan terlihat malu ingin mengucapkan sesuatu. Untuk mengirimmu ke sini, aku harus mengisi energiku selama 5 tahun penuh. Jadi jika aku mengirimmu kembali, setidaknya harus menunggu 5 tahun dulu. Cih, dasar wanita ya dibalas. Jenis kelamin tidak ada hubungannya kan?
Menyebalkan, seenaknya dia berubah-ubah nada bicara. Di awal bersikap seperti wanita sombong dan tiba-tiba berubah menjadi gadis polos. Sepertinya aku harus mulai bertanya dengan serius. Kalau begitu, ceritakan padaku dari awal kenapa aku bisa dikirim ke sini. Wanita itu menjadi kritikan jarinya dan muncul kursi kayu di belakangnya dan dia duduk dan mulai bercanda. Ini aqua banget sumpah nih. Wanita cantik berzirah minim itu bercerita jika dia dulunya suka berjelajah ke seluruh negara di Gaspadia. Sepertinya Gaspadia adalah nama planet di dunia itu. Sebelum mempunyai sayap yang besar di punggungnya, dia hanya manusia biasa, mendatangi berbagai negara dan mendapatkan teman baru. Bahkan beberapa dari mereka ada yang sampai ikut berkelana bersamanya. Suatu hari, dia dan teman-temannya menemukan sebuah reruntuhan kuno. Bangunannya sangat tua dan banyak yang sudah runtuh. Saat masuk ke dalam, dia menemukan sebuah gelang sedang dipajang di tengah-tengah ruangan yang luas, dengan batu datar dan menonjol yang menjadi alasnya. Hanya ada satu cahaya di ruangan tersebut, menembak dari atas tepat ke arah gelang serta alasnya. Tergiur dengan kilauan gelang tersebut, teman wanita cantik itu berlari tanpa waspada sekitarnya. Mata dan arahnya hanya tertuju ke gelang tersebut. Si wanita cantik sudah memperingatkan untuk jangan mendekatinya, tapi diabaikan. Setelah memegang gelang, tingkahnya menjadi aneh. Keringat dingin keluar dan teriak kencang seolah seluruh tubuhnya kesakitan. Teman-temannya yang lain hanya bisa terdiam menatapinya sambil kepanikan. Apa yang akan terjadi kepadanya? Bulatan hitam tiba-tiba menyelimuti wanita yang tadi memegang gelang tersebut. Perlahan mengecil dan mengecil sampai ukuran tubuhnya lalu pecah. Orang yang teriak tadi berubah terlihat seperti orang lain. Aura dan penampilannya jauh berbeda, lebih tenang dan mengintimidasi. Entah kenapa, gelang yang dia pegang tiba-tiba sudah dikenakan olehnya. Pakaiannya menjadi gelap dan menyeramkan. Rambut dan matanya menjadi hitam legam, hanya sayapnya yang besar berwarna putih sendiri. Dalam sekejap, reruntuhan itu berubah menjadi daratan luas. Semua yang ada di reruntuhan tersebut langsung mati di tempat kecuali si wanita cantik. Sambil menahan kekuatan musuhnya yang dahsyat, si wanita cantik yang napasnya sudah terengah-engah mengatur napasnya dan memejamkan mata sambil memegang kalung yang dia pakai. Sebuah serangan kuat meluncur ke arahnya. Setelah melebarkan mata, kekuatan wanita cantik meningkat drastis. Kekuatan itu setara dengan musuhnya, bahkan bisa melebihinya. Mereka bertarung 3 hari 3 malam tanpa henti, dan mereka berdua hanya tinggal memiliki sedikit kekuatan. Napas mereka berdua sama-sama berat dan tubuh mereka penuh luka. Merasa memiliki celah, si wanita cantik tiba-tiba mengeluarkan serangan yang sangat kuat, di mana dia menyimpan sisa-sisa kekuatan itu. Dengan waktu yang sangat nyaris, si musuh berhasil menahan serangan si wanita cantik. Merasakan kalah, si musuh mencoba untuk meledakkan dirinya bersama wanita cantik. Dengan cepat wanita cantik membuat pergerakan si musuh berhenti dengan cara menjegal tubuh musuhnya. Sebagai gantinya, tubuh wanita cantik pun harus ikut tersegel juga. Sebelum tubuh wanita cantik tersegel sepenuhnya, dia mengeluarkan jiwanya keluar dan akhirnya berhasil ke link room ini. Begitulah ceritanya, menarik bukan? Setelah itu aku berencana untuk memanggil seseorang agar membunuh temanku lalu melepas segelku. Makanya kamu di sini. Wanita cantik tersebut selesai bercerita. Sebenarnya ada beberapa cerita yang tidak kudengar karena fokusku teralihkan oleh lekukan tubuhnya yang bagus dengan sengaja dia perlihatkan karena pakaiannya yang minim. Apa selama berpetualang dia selalu menggunakan pakaian itu ya? Sungguh tidak senonoh. Hei, apa kamu mendengarkan? Oi, lihat kemana kamu mesum? Wanita itu mencoba menutupi tubuhnya yang jelas-jelas percuma. Dan juga aku ini tidak mesum. Dia sedang berbicara denganku, aku harus menghadap kemana lagi? Bikin pusing, aku hanya ingin mendengar kenapa bisa berakhir di sini, kenapa ceritanya melompat terlalu jauh. Ini salahmu karena memintaku cerita, jadi nggak sengaja aku terlalu bersemangat. Wanita cantik itu tiba-tiba berubah menjadi waspada. Dengan cepat dia berdiri dan kursi yang dia duduki langsung menghilang. Dengan cepat dia melihat ke kanan dan ke kirinya. Sebuah gerbang besar berpintu 2 muncul di samping kami. Gerbang yang terlihat berat dan suram tiba-tiba terbuka sendiri dan pusaran hitam muncul di dalamnya. Sudah muncul ya? Apa? Ada apa ini? Kenapa ada gerbang di samping kita? Dengan terbata-bata, aku bertanya ke wanita di depanku ini. Ini gerbang ke Gaspadia. Kamu tidak bisa berlama-lama di sini. Cepat masuk dan kita bisa lanjut berbicara lagi nanti. Masuk? Ke sesuatu yang mengerikan itu? Kamu menyuruhku mati ya? Gerbang ini hanya terbuka 1 menit saja. Jika kamu tidak mau masuk, kamu akan bersamaku selama 5 tahun di tempat yang kosong ini. Tenang saja. Sampai sana aku akan menuntunmu. Karena aku hanya sebuah jiwa tanpa tubuh, jadi aku bisa masuk ke dalam pikiranmu. Sayangnya aku tidak bisa melihat masa lalu dalam pikiranmu, tapi aku bisa membaca apa yang kamu pikirkan. Tunggu, aku mendengar perkataan yang aneh barusan. Tidak ada waktu lagi. Wanita itu menendangku dengan keras agar masuk ke dalam gerbang. Sial, aku bingung mau memanggilmu apa. Setidaknya kasih tahu namamu. Oh, aku lupa namaku. Karena aku sudah menjadi manusia dewi, panggil saja aku Jamil. Kita akan bertemu lagi saat kamu bangun, Rizky Santosa.
Akhirnya aku bisa mengetahui siapa namanya. Tunggu, kenapa dia tahu namaku? Apa aku sudah memberitahunya? Tidak, belum. Aneh, entah kenapa aku merasa hidupku ke depannya akan menjadi aneh. Aku terus berpikir sambil terjatuh ke dalam gerbang tanpa dasar. Menarik sih ceritanya, cuma di bagian Dewi kayaknya kepanjangan deh menurut gue pribadi ya. Mungkin kerasa panjang aja gara-gara gue baca sambil ngomong. Kalau misalnya gue baca dalam hati itu bakal kerasa pendek. Yuk, yang pengen baca silakan buka Noveltoon. Judulnya Going to Another World Only Relying on Five Senses.